Jangan ngaku akuntan kalau kamu nggak pernah tahu konsep ini. Halo guys, selamat datang lagi di channel Fakultif. Hari ini saya mau ngelanjutin ngebahas konsep dasar di akuntansi. Konsep-konsep ini dibilang dasar karena memang ini adalah fondasi dari ilmu akuntansi. Jadi kalau skill akuntansi kamu mau kuat, wajib hukumnya kuasain semua konsep dasar ini guys. Di video sebelumnya kita udah bahas beberapa konsep dari akuntansi, mulai dari business entity, lalu going concern, matching principle, measured consideration, cost attached, dan objectivity principle. Di video kita kali ini kita bakal lanjutin konsep dasar lainnya, yaitu assumptions, substance over form, private property right, diversity in practice, conservatism, dan data dependability. Banyak banget ya guys. Jangan shock dulu guys. Yang penting buat kalian paham maksud konsep-konsep ini apa. Jadi kalau di lapangan nanti nemu masalah di akuntansi, kalian bisa ngacu ke konsep-konsep ini buat cari solusinya. Kita langsung aja guys, mulai dari assumptions. Perlu dipahami, penggunaan asumsi ini sebenarnya bukan konsep dasar, tapi lebih untuk ngejelasin konsep-konsep dasar akuntansi lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya, semua konsep dasar yang pernah dibahas sebelumnya itu pasti berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Kayak waktu kita bahas going concern misalnya. Kita beranggapan kalau perusahaan bakal ada terus, gak bangkrut, atau dilikuidasi. Anggapan ini kan sebenarnya asumsi guys. Kenyataannya, apalagi perusahaan yang baru banget berdiri, ada kemungkinan gagal tengah jalan. Atau di konsep measured consideration, di mana waktu penghargaan kesepakatan ini terbentuk, kita berasumsi angka ini berdasarkan tindakan rasional dari kedua belah pihak, makanya dianggap objektif. Ini juga asumsi. Kenyataannya bisa aja orang bertransaksi atas dasar emosi atau nggak rasional. Atau contoh lain, yang nganggap periode akuntansi itu bagusnya 1 tahun, karena dianggap nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Ini juga sebenarnya asumsi. Jadi di sini kalian seenggaknya harus sadar bahwa ilmu akuntansi nggak terlepas dari asumsi-asumsi. Dan memang untuk mempelajari sesuatu terkadang kita harus menggunakan berbagai asumsi supaya bisa mencapai kondisi yang ideal. Di kondisi ideal inilah yang namanya ilmu jadi bisa diterapkan di banyak hal nantinya. Konsep berikutnya adalah substance over form. Yang ini konsep yang paling saya suka nih guys. Kalau dalam bahasa sehari-hari, konsep ini bisa dibilang gini. Yang penting itu intinya bukan bentuknya. Dalam konteks akuntansi, yang ditekankan di akuntansi adalah substansinya, yaitu makna, inti ekonomik suatu objek atau kejadian. Bukan bentuknya seperti apa atau legalitasnya kayak gimana. Contohnya gini, kalau saya cuma buka toko online, semua saya kerjain sendiri, boleh nggak saya bikin laporan keuangan? Atau bisa nggak akuntansi diterapin di usaha saya ini? Jawabannya jelas bisa. Akuntansi nggak ngelihat apakah itu bentuknya PT, CV, atau apa. Meskipun kalian cuma seorang diri, punya toko online, kalian tetap bisa nerapin akuntansi dan bikin laporan keuangan. Yang penting, kalian kudu anggap diri kalian dan toko online kalian jadi dua entitas yang berbeda, terus kalian ambil sudut pandang sebagai toko online kalian. Kalian udah nerapin business entity di sini, dan bisa nerapin konsep-konsep lainnya dalam pembuatan laporan keuangan kalian. Atau contoh lain, waktu orang belajar akuntansi, mereka seringkali terjebak sama bentuk-bentuk yang diajarin di akuntansi, bukan substansinya. Misalnya, bentuk laporan laba rugi itu harus kayak gini, dimulai dari pendapatan, terus disambung COGS. Terus udahnya dikurangin biaya operasional dulu, dilanjut ini, dan seterusnya. Harus gitu bentuknya. Kalau kalian belajar akuntansi lebih jauh, lihat bentuk laporan laba rugi versi IFRS deh. Kalian bakal temuin bentuk laporan laba rugi yang nggak kayak gitu. Atau waktu lihat laporan buat organisasi non-profit, pasti beda juga guys. Apakah mereka salah? Nggak sama sekali guys. Kalau lihat substansinya, akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu teknik buat ngelola informasi keuangan. Nanti hasilnya dipakai buat bantu ambil keputusan. Kalau kalian belajar IFRS bener-bener, kalian nanti bakal tahu kalau IFRS ini punya penekanan tertentu di konsep dasar akuntansi dan karakteristik kualitatif informasinya. Yang pastinya berbeda penekanannya dengan PSAK atau US GAAP misalnya. Makanya bentuknya jadi beda. Substansinya tapi tetap sama. Ngasilin laporan keuangan yang bisa dipakai buat ambil keputusan. Dan jangan sampai orang misleading waktu bacanya.
Jadi, kalau mau bikin laporan keuangan bentuknya seperti apapun, selama semua pihak yang pakai laporan itu punya persepsi yang sama, bisa ngerti, dan gak misleading, ya boleh-boleh aja guys. Problemnya cuman, kalau untuk perusahaan yang udah go public, yang bakal gunain laporan keuangan kan orang banyak. Kalau nggak ada standar bakunya, kudu gimana? Tiap orang bisa punya persepsi berbeda-beda, pemahaman yang beda-beda, bisa-bisa salah ambil putusan kalau salah ngerti. Belum nanti pas meriksa, wajar enggaknya juga bisa jadi repot kalau nggak ada standar atau dibikin semaunya sendiri. Untuk alasan ini makanya, laporan keuangan yang dikonsumsi oleh publik harus ngikutin standar akuntansi. Ini yang diajarin di konsep ini. Kita harus selalu berpedoman untuk melihat substansinya seperti apa, dibandingin bentuknya kayak gimana. Konsep yang berikutnya adalah private property right. Konsep ini memang jarang didengar. Saya kasih di sini buat nambahin pengetahuan kalian aja. Intinya gini, sistem kepemilikan pribadi seperti apa yang dianut sebuah negara bisa mempengaruhi gimana laporan keuangan tersebut disajiin. Negara kita menganut sistem kepemilikan di mana kita bisa memiliki kekayaan atau sumber daya apapun. Selama itu bukan sumber daya yang menyangkut orang banyak. Itu kenapa kita masih bisa mengakui aset sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Coba kalau kita berada di dalam negara di mana semua sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Laporan keuangannya pasti bentuknya beda guys. Nggak boleh ada aset di sana. Kewajibannya pun hanya kewajiban kepada negara aja. Bentuk laporan keuangannya juga pasti jadi beda. Ini maksudnya konsep ini guys, di mana private property rights yang diakui di sebuah negara bakal berpengaruh terhadap konsep-konsep di akuntansi dan penyajian laporan keuangannya. Next adalah konsep diversity in practice. Konsep ini sederhana guys, cuman mau ngasih tahu karena setiap perusahaan beda kondisi dan karakteristiknya. Jadi wajar aja kalau perlakuan metode akuntansinya bisa beda-beda di tiap perusahaan. Itu kenapa biar di akuntansi punya standar, tapi standar ini lebih bersifat pedoman aja. Bukan kayak undang-undang atau hukum yang ngatur detail dan ngewajibin semua ngikutin A, B, C-nya sama persis. Banyak orang yang salah kaprah juga, nganggep kalau standar akuntansi itu ibarat undang-undangnya akuntan. Sampai-sampai buat kepentingan internal perusahaan aja kudu ngikuti PSAK. Gak gitu konsepnya guys, standar ini sifatnya pedoman. Terutama buat bikin laporan keuangan biar semua pihak punya pengertian yang sama atas laporan keuangan yang kita buat. Jadi memang sangat dimungkinkan perlakuan atau metode akuntansi untuk usaha yang satu berbeda dengan usaha yang lainnya, tergantung kondisi dan karakteristik perusahaannya. Konsep selanjutnya yang penting buat kalian pahami adalah conservatism. Apa maksudnya konservatif di sini guys? Simpelnya gini, kalau kalian dihadapin sama pilihan, di mana pilihan yang satu outputnya lebih jelek dari yang lain, untuk amannya kalian pilih output yang paling jelek. Saya contohin pakai kejadian sehari-hari deh. Misalnya kalau kalian kerja, bos kalian kasih kerjaan yang sebenarnya bisa beres dalam 3 hari. Tapi pas ditanya, kapan bisa beres kerjaannya? Kalian jawab, 1 minggu paling lambat. Ini contoh konservatif guys. Lebih baik kalian info yang terjelek tapi kenyataannya nanti lebih bagus, daripada info yang bagus-bagus, kenyataannya malah jelek nanti. Kalau mau contoh dalam akuntansi, misalnya dalam kasus adanya potensi kerugian perusahaan yang belum terjadi, tapi kemungkinannya besar bakal terjadi, nah, akuntan lebih baik ngakuin kerugiannya sekarang atau nanti. Kalau mau konservatif, lebih baik akuin sekarang kerugiannya di laporan keuangan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Kalau perusahaan diprediksi bakal dapat keuntungan besar, tapi belum terjadi, kalau mau konservatif, jangan akuin sekarang. Nanti aja kalau benar-benar udah kejadian, baru kalian akuin. Ini bentuk penerapan dari konsep conservatism ini guys. Konsep terakhir yang mau saya ajarin ke kalian adalah data dependability. Konsep ini juga simple sih. Konsep ini ngajarin kalau kalian mau bisa ngehasilin data yang bagus dan objektif, hasil ini tergantung sama internal control yang ada di perusahaan kalian. Jangan harap kalau internal control kalian jelek, bisa ngasilin informasi yang bagus. Saya ambil contoh, misalnya ada perusahaan minimarket yang punya cabang ratusan di seluruh Indonesia. Nah, minimarket ini ngelaporin nilai kasnya di neraca misalnya 10 miliar rupiah. Tahu dari mana nilai ini bisa diandelin angkanya? Kalau dicek atau diaudit satu-satu ratusan cabang yang ada, repot guys. Bisa jadi belum beres ngeceknya udah kudu buat laporan keuangan periode berikutnya.
Sementara kalau mau dilihat dari laporan kasir, dari mana kita tahu laporan ini bisa diandelin angkanya? Jalan tengahnya adalah melalui internal control guys. Kalau perusahaan kalian internal controlnya bagus, di mana kasir susah kalau mau macam-macam sama uang perusahaan misalnya. Mungkin kalian cukup periksa dari laporan kasir, terus ambil sampel buat ngecek beberapa kas di cabang. Kita bisa anggap ini udah cukup ngewakilin. Tapi kalau internal controlnya jelek, repot guys. Angka-angka di neraca bisa jadi kenyataannya nggak segitu karena informasi atau data yang dihasilin nggak bisa kita andelin. Makanya jangan heran, kalau pas meriksa, auditor biasanya nggak cuma ngecek bukti-bukti transaksi atau laporan di perusahaan doang. Tapi mereka juga cek internal control di perusahaan kayak gimana. Ini maksud dari konsep ini guys. Kalau kalian mau punya informasi yang bagus, bisa diandelin, pastiin punya internal control yang kuat. Jangan sampai data sampah yang kalian olah nanti pas bikin laporan keuangan. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita tentang konsep-konsep dasar akuntansi. Pahamin bener-bener konsep dasar ini guys, karena konsep-konsep inilah yang jadi fondasi ilmu akuntansi. Kalau konsep yang paling dasar aja nggak ngerti, bisa-bisa jadi akuntan abal-abal ntar. Buat yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Karena kita bakal terus bahas topik-topik di akuntansi dan finance lainnya nanti buat kalian. Jangan pernah males buat belajar, kita bakal coba untuk be simple, ajarin topik-topik ini ke kalian. See you guys!